Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas A, mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, akan mempresentasikan kesehatan dan keselamatan kerja pada suatu perusahaan, yaitu PT Sumber Segara Primadaya. Saya Gali Isyamulisin dengan NIM 122180072 dan rekan saya. Saya Aulia Alvan Hanif dengan NIM 122180115. Selanjutnya saya akan menjelaskan presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Sumber Segara Primadaya. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan, mana PT Sumber Segara Primadaya merupakan sebuah PLTU terletak di Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, yang mana berjarak 20 km dari kota Cilacap. PLTU Batubara Cilacap yang dibangun perseroan merupakan pembangkit listrik pertama di Jawa bagian selatan. Kehadiran PLTU Cilacap memberikan kestabilan jalur transmisi ke jalur pantai Jawa Selatan dan menghindari terjadinya overload pada jalur transmisi saat ini. Hal tersebut memberikan kontribusi yang besar dalam menyediakan tenaga listrik di Jawa Tengah, khususnya bagian selatan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. PLTU dibangun dengan mempertimbangkan lingkungan dan secara strategis terletak di tepi Samudra Hindia. Dengan demikian, dengan mudah memfasilitasi kebutuhan pasokan batubara melalui laut. Nah, di sini ada lokasi PT Sumber Segara Primadaya. Tepatnya di Jalan Lingkar Timur, Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, dan Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Lalu saya akan menjelaskan tentang K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya ada kecelakaan akibat kerja, yaitu suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Nah, pada PLTU Cilacap ada beberapa potensi kecelakaan akibat kerja. Yang pertama ada kontak dengan listrik. Potensi kecelakaan kerja ini dapat terjadi ketika pekerja sedang melakukan pemasangan atau instalasi kabel-kabel dengan daya listrik yang cukup tinggi. Maka dari itu harus diperhatikan karena dapat menimbulkan korban. Selanjutnya adanya material eksplosif. Pada pembangkit listrik tenaga uap, terdapat komponen yang dapat menyebabkan terjadinya ledakan yang harus dikelola, yaitu ketel uap. Ketel uap terdiri dari manometer yang dapat meledak jika tidak bekerja dengan baik, serta pada boiler dapat menimbulkan skol jika proses blowdown tidak dilakukan. Selanjutnya ada potensi kecelakaan akibat kerja, yaitu kelalaian pekerja. Kelalaian pekerja menimbulkan bahaya yang dapat mengancam keselamatan pekerja tersebut, seperti halnya jatuh dari ketinggian, pekerja terluka karena suatu mesin, yang mana hal-hal tersebut dapat memakan korban jiwa dari pekerja. Selanjutnya ada penanggulangan kecelakaan kerja. Yang pertama, menggunakan alat pelindung diri seperti helm, kemudian saling berkoordinasi dengan pekerja lain. Yang ketiga, bekerja sesuai standar operasional prosedur atau SOP, lalu memasang peringatan bahaya di tempat kerja, kemudian penyediaan peralatan P3K atau penolongan pertama pada kecelakaan, lalu penyediaan peralatan dan perlengkapan tanggap darurat. Selanjutnya ada penyakit akibat kerja.
Yang pertama, penyakit saluran napas. Penyakit saluran napas dapat ditemukan secara luas dan berhubungan dengan pajanan tertentu, misalnya debu. Hal itu terjadi karena pembakaran batu bara pada PLTU. Debu batu bara mengandung bahan kimia yang dapat mengakibatkan terjadinya penyakit pada paru-paru. Penyakit tersebut banyak muncul pada pekerja atau masyarakat yang berada di lokasi sekitar batu bara atau di kawasan yang dilalui pengangkut batu bara karena menghirup debu batu bara secara terus-menerus. Kemudian ada gangguan pendengaran. Kebisingan merupakan faktor fisika di tempat kerja, di mana pemajaman faktor fisika ini dapat mempengaruhi dan atau membahayakan kesehatan. Akibat dari kebisingan ini, penyakit akibat kerja berupa kecacatan yang ditimbulkan biasanya ketulian oleh jenis pekerjaan pada PLTU. Selanjutnya ada gangguan saraf. PLTU menghasilkan zat merkuri. Merkuri bisa mengendap dan berakumulasi di dalam tanaman, terutama yang bahaya adalah nasi. Dari hal tersebut bisa merembet kepada manusia yang memakan nasi. Merkuri bisa menyebabkan penurunan IQ, gangguan saraf, dan meningkatkan kemungkinan cacat lahir pada manusia. Selanjutnya ada penanggulangan penyakit kerja. Yang pertama, menyediakan earplug dan masker agar dapat digunakan karyawan saat bekerja. Hal ini dapat mengurangi resiko terkena debu-debu dari hasil pekerjaan PLTU tersebut. Kemudian yang kedua, pada mesin yang menimbulkan tekanan suara tinggi dipasangkan peredam supaya mengurangi kebisingan. Lalu ada melakukan sistem rolling atau membuat shift kerja agar risiko penyakit akibat kerja dapat menurun. Selanjutnya saya akan melanjutkan analisis risiko. Dari beberapa alat dan sistem yang kami analisis yang ada di PLTU, kami menemukan beberapa alat pada mesin uap yang dapat menimbulkan risiko berbahaya. Yang pertama adalah ketel uap. Ketel uap merupakan sebuah alat untuk menghasilkan uap, di mana terdiri dari dua bagian yang penting. Yang pertama adalah dapur pemanasan dan yang kedua adalah boiler. Bahaya yang ditimbulkan oleh ketel uap. Ada 5 bahaya yang dapat ditimbulkan oleh ketel uap. Yang pertama adalah manometer tidak berfungsi dengan baik akan mengakibatkan ledakan. Jadi apabila manometer tidak berfungsi atau malfungsi, maka bisa-bisa terjadinya ledakan. Kemudian ada safety valve tidak berfungsi mengakibatkan tertahannya tekanan yang berlebihan. Kemudian gelas duga tidak berfungsi mengakibatkan jumlah air yang tidak terkontrol. Air pengisi ketel tidak berfungsi mengakibatkan terjadinya pembengkakan bejana karena tidak adanya transfer panas. Jadi karena tidak adanya karena air pengisi ketel nggak berfungsi, jadi bejana bisa over capacity sehingga bisa-bisa meledak. Kemudian ada boiler tidak dilakukan blow down dapat menimbulkan skal. Selanjutnya ada bejana tekan. Bejana tekan merupakan suatu untuk menampung fluida yang bertekanan atau bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau campuran termasuk udara baik terkempa menjadi cair atau keadaan larut atau buku. Komponen dari bejana tekan adalah common PV, heat exchanger, dan tall pressure vessel. Apa sih risiko bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bejana tekan? Yang pertama adalah kebakaran. Gas yang mulai terbakar yang dikemas atau uap gas yang dikemas di dalam bejana tekan bila bercampur dengan udara serta sumber panas dapat menimbulkan kebakaran atau ledakan. Kemudian ada keracunan dan iritasi. Beberapa jenis gas tertentu mempunyai sifat-sifat beracun yang sangat membahayakan bagi makhluk hidup karena dapat meracuni darah dalam tubuh melalui sistem pernapasan maupun jaringan tubuh lainnya. Kemudian ada pernapasan tercekik atau asphyxia.
Sejumlah gas tertentu yang tertampaknya tidak berbahaya karena tidak beracun dan tidak dapat terbakar, tapi dapat mengakibatkan kematian apabila gas tersebut telah memenuhi ruangan tertutup sehingga oksigen dalam ruangan tersebut tidak cukup lagi memenuhi kebutuhan pernafasan. Ini bahaya yang terjadi ini apabila gas dari bujana tekan itu bocor. Kemudian ada bagaimana sih cara mengendalikan resiko-risiko tadi? Yaitu berdasarkan Undang-Undang UAP tahun 1930 pasal 12, pesawat UAP harus dilengkapi dengan alat pengaman yang disesuaikan dengan penggolongan ketel UAP-nya. Dengan adanya alat pengaman, maka pesawat ketel UAP yang dioperasikan akan aman bagi operator maupun lingkungannya. Kemudian perlengkapan ketel uap dan bejana tekan seperti yang disyaratkan oleh undang agar meminimalkan risiko dari terjadinya bahaya terdiri dari ada kartu pengaman, ada manometer, ada gelas praduga, ada suling tanda bahaya, keran pembuang, dan lubang pembersih. Yaitu untuk membersihkan ketel uap atau mengeluarkan kotoran-kotoran dari ketel uap dalam ketel itu agar tidak terjadi penumpukan kotoran sehingga macet. Selain dari beberapa hal di atas yang digunakan untuk meminimalkan terjadinya risiko berbahaya pada mesin dan komponen PLTU, pekerja juga harus menggunakan alat pelindung diri. Jadi tidak hanya menggunakan alat-alat tersebut agar meminimalkan risiko dari mesin, tapi kerja harus melindungi diri juga untuk bersiaga apabila terjadinya risiko berbahaya dan kecelakaan yang ada di PLTU atau kesimpulan. Pada PLTU dapat menyebabkan kecelakaan akibat kerja berupa kontak dengan listrik, adanya material eksplosif, kelalaian pekerja, melakukan penanggulangan, penyakit akibat kerja berupa gangguan pernafasan, pendengaran, dan saraf ditindaklanjuti dengan penanggulangan. Risiko bahaya pada PLTU dapat menyebabkan kecelakaan, maka harus dikelola dengan baik. Kemudian saran dari kami adalah untuk para pekerja hendaknya selalu memperhatikan pemakaian alat pelindung kerja dan bekerja dengan baik mengikuti kaidah SOP yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. Kemudian untuk PT Sumber Segara Primadaya supaya mengelola K3 kesehatan keselamatan kerja dengan lebih cermat sehingga dapat mengurangi dampak berbahaya atau risiko berbahaya pada pekerja maupun masyarakat yang terdampak di sekitar PLTU. Ya, Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kurangan adalah milik manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.